that they do not take this drug, then thalidomide. Each in the early 1960s, laws are so strict, thalidomide drugs struck more fear into the Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Jadi ini adalah salah satu obat, yaitu obat thalidomide, di mana thalidomide ini dipasarkan pada tahun 1957 di Jerman Barat dan bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter. Jadi kayak obat-obatan panas, obat-obatan yang kalian beli di Indomaret gitu, itu bisa dibeli dengan bebas. Pertama kali dirilis, thalidomide ini dipromosikan untuk membantu kegelisahan, kesulitan tidur, dan ketegangan serta mual pada pagi hari. Nah, karena kegunaannya bisa mencegah mual pada pagi hari, akhirnya thalidomide diresepkan pada ibu-ibu hamil yang mengalami mual, kelelahan, kesulitan tidur, dan merasa tidak berenergi, agar mengurangi keluhan-keluhan tersebut dengan penggunaan thalidomide. Awalnya thalidomide ini dianggap aman untuk kehamilan gitu kan. Tapi yang tidak mereka tahu gitu kan, ternyata thalidomide ini dalam perjalanannya itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, di mana janin tersebut tidak dapat berkembang di bagian tangan dan kakinya. Pada tahun 1957, itu belum banyak alat-alat yang semodern dan secanggih sekarang beredar di pasaran seperti USG yang bisa langsung mengetahui kondisi bayi gitu kan. Jadi obat ini terus digunakan oleh ibu hamil tanpa mengetahui bahayanya. Ada pertanyaan nih kan, kenapa kok thalidomide ini bisa sampai diizinkan secara bebas penggunaannya? Ternyata dulu pada waktu penelitian dianggap tidak berpengaruh pada hewan. Karena pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan membutuhkan obat-obatan yang cepat mengatasi permasalahan penyakit seperti penyakit kanker, lupus, obat-obatan penenang gitu kan. Obat thalidomide adalah obat yang paling cocok untuk mengatasi tersebut. Yang akhirnya thalidomide langsung diberikan izin secara bebas untuk diedarkan ke pasaran. Namun ternyata pada ibu hamil itu belum pernah diuji sama sekali. Dan karena efektivitasnya bisa mengurangi rasa mual, muntah, lelah, ataupun ketegangan dan sulit tidur pada orang-orang, akhirnya diresepkanlah pada ibu hamil juga tanpa mengetahui efek samping dari thalidomide. Pada awalnya, pegawai di pabrik thalidomide sendiri yang sedang hamil dan mengkonsumsi obat tersebut itu melahirkan anak yang cacat, organnya cacat. Jadi anaknya dilahirkan tidak memiliki telinga maupun tangan dan kaki. Pada waktu itu dianggap sebagai malformasi genetik. Jadi memang karena genetik, kesalahan genetik dari orang tuanya, bukan karena thalidomide. Lama-lama semakin banyak ibu hamil yang melahirkan anak-anak deformitas atau anak-anak yang tidak memiliki tangan maupun kaki pada saat itu. Kebayangan, tidak ada USG, tidak ada informasi yang bisa menyebar dengan cepat, dan akhirnya obat itu diresepkan dan diminum oleh ribuan ibu hamil yang menyebabkan 7.000 anak yang saat itu terdata lahir dengan kondisi cacat di tangan maupun kaki serta di bagian anggota tubuh lain. Akhirnya thalidomide ini setelah 4 tahun beredar di pasaran, bayang gak sih 4 tahun beredar di pasaran dan diminum oleh semua ibu-ibu hamil yang mengalami keluhan dan diberikan kepada ibu-ibu hamil tanpa perlu memberikan resep dokter gitu kan. Ada puluhan ribu anak di tahun 1957 sampai 1961 mengalami kecacatan pada tubuh. Sekitar 40% anak tidak bertahan, jadi mereka meninggal sebelum cukup usia. Dan sisanya itu banyak sekali anak-anak yang akhirnya tidak diterima oleh orang tuanya, dibuang ke panti asuhan, atau diterlantarkan begitu saja, bahkan dibunuh oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak mau menerima mereka dengan kecacatan tubuh. Beberapa di antaranya sampai sekarang itu masih ada yang hidup dan bertahan.
di usia sekitar, mungkin sekarang usianya sekitar 50-60 tahun, disebabkan karena penggunaan thalidomid ini. Mereka pun mengalami banyak sekali bulian, banyak sekali masalah psikis maupun masalah kesehatan yang terjadi pada tubuh akibat kesalahan penggunaan obat-obatan saat hamil. Dan setelah muncul puluhan ribu kasus, akhirnya thalidomid baru ditarik dari pasaran. Jadi thalidomid ini menjadi penyebab utama banyaknya bayi lahir cacat pada tahun 1950 sampai 1960. Thalidomid jika diminum oleh ibu hamil di trimester pertama seperti penggunaannya untuk mengurangi rasa mual gitu kan. Di hari ke-20 itu bisa menyebabkan kerusakan otak pusat pada bayi. Hari ke-21 akan menyebabkan rusak pada mata bayi. Hari ke-22 menyebabkan rusak pada telinga dan wajah. Hari ke-24 menyebabkan rusak pada lengan, kaki saat hamil. Kebayang gak sih? Nah, thalidomid ini mengajarkan kita bahwa penting banget saat hamil untuk benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam mulut dan apa yang masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai menggunakan obat-obatan yang tidak diketahui dengan pasti hasilnya nanti kepada janin gitu kan. Walaupun saat ini sudah berkembang banyak sekali alat-alat modern sehingga baru awal kehamilan itu kita sudah tahu apakah bayinya berkembang dengan baik atau tidak. Pesan aku buat ibu hamil, benar-benar berhati-hati banget saat memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh. Entah itu obat mual, obat batuk, obat infeksi, obat antibiotik, itu semua harus benar-benar berhati-hati sekali. Jangan sampai obat-obatan tersebut membuat kecacatan pada janin dan membuat penyesalan seumur hidup pada bayi. Sebenarnya thalidomid ini juga sebuah kesalahan juga ya. Harusnya ketika mendapatkan izin edar, hasil penelitian kepada ibu hamil juga harus benar-benar ada gitu loh. Jangan dilempar begitu aja hanya dengan alasan karena Perang Dunia Kedua telah selesai dan obat tersebut aman digunakan untuk keadaan darurat. Dan yang kita khawatirkan juga saat pandemi ini kan. Saat pandemi ini banyak banget obat-obatan yang tiba-tiba diizinkan untuk digunakan oleh semua kalangan gitu kan, walaupun dia sedang hamil itu langsung digunakan. Seperti vaksin juga, aku juga sebenarnya takut karena belum ada penelitian yang pasti efeknya terhadap ibu hamil gitu. Hanya saja karena saat ini semuanya sudah lebih modern, janin juga sudah bisa langsung dideteksi dengan USG, dengan tes genetik, itu dikatakan bahwa semuanya aman. Dan semoga saja di masa pandemi ini yang serba baru pengobatan dan treatment, vaksin gitu, itu benar-benar membuat aman pada janin kita dan tidak ada masalah. Kalau melihat teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.